masing memiliki bagian ilmu. Fa idza ghaba ahaduhuma, kalau gaib salah satunya, tafarradal akhar bil majlis, maka yang lain bersendirian dalam majlis. Wa tasaddara an baqiyati ashabihi, sehingga dia menonjol di antara sahabatnya yang lain. Fayafrahu bihi bisahibi, senang dengan gaibnya atau tidak hadirnya temannya. Karena dalam ketidakhadirannya, dalam persangkaan dia adalah mengangkat derajatnya atas dirinya, atas orang yang gaib itu, walimakina lahu aktsara min sahibihi, dan memposisikan dia lebih dari temannya. 3. An yasurra idza lumiza qarinuhu aw sulibah, dia senang apabila temannya itu ada yang mencela atau tergelincir. Wa yajidu fi qalbihi rahah nafsiyah, dia mendapati kenyamanan pada dirinya. Bal wala yuhawil an yamna'al muktab, bahkan dia tidak berusaha untuk melarang orang yang menghibah atau orang yang mencela. Ini pun kalau dia tidak malah membantunya ya, minimal dia senang aja ada orang menghibah saingannya itu. Wala syakka anna hadza muharram, ini tidak diragukan sebagai keharaman. Inna ghibata al-muslim al-'ami la tajuz, karena menghibah muslim secara umum tidak boleh. Fadlan an yakuna taliba ilmin, apalagi dia penuntut ilmu. Naf'uhu muta'addin ila ghairihi, yang manfaatnya berdampak kepada yang lain. Jadi menghibah itu dosanya bertingkat-tingkat ya. Menghibah orang yang manfaatnya luas bagi masyarakat itu dosanya lebih besar. Yang keempat, an yu'arridu bi qarinihi idza su'ila alaihi, dia mengkritik temannya apabila ditanya tentangnya. Faqad ya'ti ila talibil ilmi al-hasid, bisa jadi datang kepada seorang penuntut ilmu yang memiliki hasad. Ada datang penuntut ilmu pemula dalam belajarnya, atau ada penanya dari keumuman manusia, sawadun nas, bertanya tentang fulan, tentang temannya. Li amrin ta'allaqa bihi, untuk suatu perkara yang berkaitan dengannya. Fayajidul hasid fi dzalika fursah, maka orang yang hasad mendapatkan kesempatan linaili min fulanin, untuk meraih sesuatu dari fulan itu, untuk mengkritiknya. Aulitangkis, atau untuk merendahkannya. Min qadrihi, dari kadarnya. Aulamzihi, atau mencelanya. Fahada la syakka yulhaqu bisabiq, ini tidak diragukan diikutkan dengan yang sebelumnya. Kemudian yang kelima, an yajida harajan fi nafsihi, dia mendapati rasa berat dalam hatinya, wa tadayyuqan, dan rasa sempit, idza wajah soal ila ghairihi, kalau pertanyaan diarahkan kepada orang lain, atau diminta dari temannya itu untuk berbicara di hadapan dia, di dalam kehadiran dia. Qad yastami'u qarinan, bisa jadi dua orang yang berteman berkumpul, atau tiga orang teman berkumpul dalam satu majelis. Kemudian diminta dari salah satu dari mereka untuk berbicara, atau diarahkan kepada salah satunya pertanyaan. Fatajidu anna dzalikal hasid, maka kamu dapati orang yang hasad itu yusibuhu harajun syadidun fi nafsihi, dia seperti ditimpa rasa berat yang sangat di dalam hatinya.
yatasanna'u fi idhari adami ta'athur, dan dia berbahasa basi ya, seakan-akan menampakkan tidak ada pengaruh apa-apa gitu. Lianna tawjihu su'al lidzalikal qarin bi'ainihi min a'damil masaib ala dzalikar rajul. Karena sebenarnya pengarahan pertanyaan kepada teman dekatnya itu adalah di antara musibah yang paling besar bagi laki-laki itu. Walau annahu tadzakkar, kalau seandainya dia ingat, ana dzalika fadlun minallahi yu'tihi may yasha, bahwa itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa anna tawjiha as-su'al lahu la yadullu ala fadlih, dan bahwa pengarahan pertanyaan kepadanya tidak menunjukkan kepada keutamaannya atasnya mutlaqan, secara mutlak. Lahanal amru ala nafsihi, ini saya perkaranya lebih ringan atasnya. Perkaranya menjadi ringan atasnya. Jadi memang orang hasad itu ya karena ingin unggul gitu. Orang hasad itu karena di hatinya ada kibr, ada kesombongan. Makanya kalau ingin menghilangkan hasad harus hilangkan kesombongan dalam hati. Harus memiliki sifat tawadu. Ini berkaitan dengan pertanyaan ini kan, 3 orang berteman misalnya, ini sama-sama penuntut ilmu semua atau bahkan sama-sama ustadz semua, duduk di depan semua misalnya, jadi pembicara semua misalnya, tapi ada penanya nanya kepada salah satunya saja, terus yang ditanya cuma satu saja, karena mungkin jamaah melihat itulah yang paling berilmu misalnya. Orang yang hasad nggak suka kenapa dia terus yang ditanya misal itu. Tapi ada juga fenomena, ini mengingatkan pelajar ya. Ada murid bertanya kepada guru, yang jelas-jelas bertanya kepada guru dan gurunya cuma satu di situ. Tapi murid lain menimpali, berusaha menjawab gitu. Ini tidak beradab. Ini tidak tawadhu. Saya mendapati itu kemarin ya. Dan sebelum-sebelumnya juga kadang ada. Ini tidak beradab ya. Memang banyak penuntut ilmu yang belum belajar adab sepertinya, atau mungkin lupa dengan adab. Penting ya. Mudah-mudahan ilmu ini bisa dipelajari dengan maksimal ya. Adab ini, adab penuntut ilmu ini, kitab dan kitab-kitab lain banyak. Nanti kalau udah selesai diulangi lagi, karena nggak mungkin orang kali belajar langsung nempel semua gitu. Banyak yang lupa ternyata adab-adab menuntut ilmu, atau memang nggak tahu, saya juga nggak tahu ya. Kalau dibilang nggak tahu, sudah dewasa masa nggak tahu gitu. Sudah ngerti zaman sekolah dulu masa nggak tahu juga gitu. Jadi harus beradab. Siapa di majelis itu yang berhak berbicara itu siapa gitu. Murid itu haknya ya bertanya, kecuali kalau guru menyerahkan, coba siapa yang mau menjawab, itu baru silakan menjawab. Tapi enggak ada saja ya. Tapi ini di kalangan ummahat ya, kalau ikhwan rata-rata tawadhu ya, insyaallah alhamdulillah. Tapi entah kenapa ada di kalangan ummahat yang begitu ya, enggak tahu saya. Butuh nasihat khusus mungkin. Butuh nasihat dari suaminya mungkin, tapi nggak tahu suaminya ngaji atau enggak. Kemudian yang ke-6, an yuqallila min sya'nil fawaid, menganggap sedikit atau meremehkan faedah, perkara faedah atau ilmu yang datang, yang dibawa oleh temannya. Jadi dapat faedah dari temannya, dapat ilmu dari temannya, seperti dianggap nggak ada apa-apa gitu, nggak menghargai, nggak menganggap itu jasa dari dia gitu. Itu karena hasad.
Gak cuma ilmu ya, ini kan kita sedang membahas masalah adab penuntut ilmu ya, jadi fokus kepada masalah ilmu. Masalah dunia yang lain juga begitu. Ada orang diberi kebaikan oleh tetangganya dan dia merasa kayak nggak diberi apa-apa gitu. Itu berarti ada hasad. Bahkan mungkin ada orang yang diberi kebaikan malah curiga, jangan ada maunya gitu. Itu hati-hati ya, itu suudzon. Hasad juga bisa berawal dari suudzon. Dan suudzon bisa berawal dari kiber. Tapi memang asal muasal dari segala dosa itu kiber ya, kesombongan. Faqad yabhathu man fihi hasadun an mas'alatin. Sungguh kadang dibahas yabhathu man fihi hasadun, orang yang memiliki hasad kadang-kadang mencari suatu masalah atau sisi-sisi yang atau jawaban dari iskal ya, permasalahan. Orang yang punya hasad di hatinya itu sedang mencari wa yuqallibu as-safahat wal mujalladat, dia membolak-balik lembaran-lembaran bahkan berjilid-jilid kitab. Wala ya'thuru ala jawabin, tapi dia tidak menjumpai jawaban untuk masalah tersebut. Tsumma ya'thuru 'alaiha qarinuhu, ternyata temannya yang mendapati jawaban itu. Fa idza balaghahu, ketika temannya menyampaikan kepadanya anna qarinahu athar alaihi, ya ketika sampai berita kepadanya bahwa temannya sudah mendapati jawaban itu, hawana ala amrihi, dia pun meremehkan perkaranya. Lakin akan tetapi lau kana alladhi athara alaiha syakhsun akhar, tapi kalau yang mendapati jawaban itu orang lain, bukan teman yang dia hasadi, lada alahu, pasti dia akan mendoakannya, jazahullahu khairan, dengan doa-doa yang lain. Wa athna alaihi, dan memujinya. Wa atnaba fi dzikrihi, bahkan sampai berekor-ekor itu memujinya ya, panjang gitu. Amma antakuna tilkal faidah min dzalikal qarin, adapun kalau faidah itu datang dari teman dekatnya itu, fa innahu ya'midu ila katmi ijabihi, dia berusaha untuk menyembunyikan keheranannya. Iya, gampang itu. Dia aja nyari nggak ketemu-ketemu, pas dibilang itu si fulan dapat jawabannya begini. Iya, memang gampang sih. Gampang gimana kamu nggak dapat itu. Itu meremehkan itu. Jadi berusaha menghilangkan apa? Menutupi keheranannya. Wa ila adami idhari tilkal faedah, bahkan berupaya untuk tidak menampakkan faedah tersebut yang dihasilkan oleh temannya. Ya dzalika rajul ya'uddu idharu sum'atil qarin, karena laki-laki itu yang hasad itu ya'uddu, menganggap idhara sum'atil qarin, penampakan popularitas teman, id'afan lihaqihi, berarti melemahkan dirinya, au hadman li syakhsiyatihi, atau bahkan menghancurkan kepribadian dirinya. Ini kan persangkaan yang salah besar ya. Kalau temannya naik, dia merasa hancur gitu. Ini orang yang tidak meyakini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak meyakini karunia Allah yang maha adil. Kemudian yang ketujuh, an yuhawila tahti'ata kalami qaridihi idza takallama, dia berusaha untuk menyalahkan perkataan temannya apabila dia berkata. Wa naqduhu idza ajaba, wa naqdahu idza ajaba, dan mengkritiknya apabila menjawab. Fa anta tulahid, kamu melihat atau memperhatikan
anna ba'dan nas, bahwa sebagian manusia idza dammahum majlis, apabila dikumpulkan dalam satu majlis, wa dzukirat fihi mas'alah, disebutkan dalam majlis tersebut satu masalah, kemudian salah seorang menjawab dengan satu jawaban, fa inna man kana fi qalbi marad wa hasad, maka orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan hasad, yuhawilu an yatatabba'a atharatil mutakallafah, maka orang yang hasad itu akan berusaha untuk mencari-cari ketergelinciran orang itu secara membebani diri. Bal yakhtaliqu khattan fi jawabihi, bahkan dia membuat-buat rancangan untuk menjawabnya. Au yuhawilu an yasrifa kalamahu, atau berusaha untuk memalingkan perkataannya an dhahirihi, dari dhahirnya. Au an yuawwila kalamahu, atau mentakwil kalamnya. Hatta yarji'ahu ila haudil khata', sehingga mengembalikannya kepada telaga kesalahan. Wa hadza la syakka minal marad, ini tidak diragukan termasuk penyakit. Tanda yang ke-8, adamu azwil fadli ilaihi wa adamu azwil faidah ilaihi, tidak mengembalikan atau menisbahkan keutamaan atau faedah kepadanya. Faqad yabhathu ahadu talabatil ilm, kadang salah seorang penuntut ilmu mencari suatu masalah seperti yang barusan diceritakan, wa yat'abu fil bahthi, dia capek dalam mencarinya, wa tangkibi anha, jadi terus mencari dan belum ketemu. Thumma yash'uru sahibuhu aw qariduhu annahu yabhathu anha, kemudian temannya tahu kalau dia sedang mencari masalah itu. Yadulluhu ala maudhi'ihi, maka dia pun menunjukkan kepada tempatnya di kitab tertentu. Wa bi annaha fi safhati fulaniyah, dia berada di halaman sekian. Wa idza kana fi qalbihi hasad, kalau dalam hatinya ada hasad, hawala inda dzikrihi, dia berusaha ketika penyebutan itu alla yunsaba fadlan li sahibihi, untuk tidak menisbahkan keutamaan itu kepada pemiliknya. Wa alla yarji'a khairan lahu, dan tidak mengembalikan, agar tidak mengembalikan kebaikan kepadanya. Bal yaz'umu anna dzalika min juhdi, bahkan dia mengklaim bahwa itu adalah dari kesungguhannya dan dari keutamaannya sendiri, keutamaan dia sendiri. Walam yusyarikhu sahibhu, temannya tidak bergabung sama sekali, tidak membantu sama sekali dalam faedah itu. Dan inilah bukti, tanda atas hilangnya barokah ilmu. Jadi hasad itu betul-betul merusak ilmu seorang. Kalau ilmu tidak berkah, artinya tidak menghasilkan kebaikan. Jadi kalau ilmu tidak menghasilkan kebaikan, malah menjadi sebab keburukan. Karena Nabi bilang apa? Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu hujjah untukmu atau atasmu. Jadi yang mendatangkan kebaikan itu kalau apa? Hujjah untukmu. Kapan Al-Quran menjadi hujjah untukmu? Ketika diamalkan. Ketika dia tidak mendatangkan keberkahan, berarti hujjah alaika. Karena tidak diamalkan akan menjadi apa? Penuntutmu. Jadi antara pembelamu atau penuntutmu. Ilmu semuanya seperti itu. Jadi kalau orang belajar tidak berkah, ada hasad atau ada kiber, itu Masya Allah bahaya sekali. Murid yang ada kiber, sombong, bahkan sombong kepada gurunya, ini sangat berbahaya. Makanya penting sekali belajar adab dulu. Al-adab qabla
al-ilm. Adab dulu sebelum ilmu. Kalau dulu salaf banyak yang mengatakan ya, ta'alam tul al-adab, aku belajar adab salasina sana 30 tahun. Baru setelah itu aku belajar ilmu. Jadi lama belajar adab itu. Belajar apa? Terutama ketika belajar adab, belajar tawadhu. Penuntut ilmu itu harus tawadhu. Dan itu dipraktekkan oleh pesantren-pesantren klasik di Indonesia. Jadi kalau jalan misalnya, melihat di hadapan guru dia mau lewat, berhenti. Santri-santri berhenti, gak ada yang mau bergerak. Sampai guru itu lewat, baru guru sudah lewat, baru mereka berjalan. Jadi gak mau berdesak-desakan dengan guru. Adab. Atau guru sedang duduk, dia mau lewat dan gak ada jalan kecuali di depannya, dia akan tunggu sampai majelis gurunya itu selesai, atau dia cari jalan lain. Adab gitu. Bahkan ya, kemarin kawan kita cerita depan rumahnya pesantren itu masih muda kiainya gitu, yaitu anak-anak pendirinya pesantren, tapi masya Allah dihormatinya luar biasa sama santrinya. Ini adab. Jadi muridnya itu nggak berani berpapasan dengan gurunya, intinya situ. Dari jauh kalau ada gurunya udah merunduk saja, merunduk. Kalau dipanggil itu dari jauh tuh udah jalan seperti jalan jongkok gitu. Tapi wallah alam kalau ini bisa jadi berlebihan ya. Tapi setidaknya kalau kita walaupun nggak sampai ke tingkat itu, setidaknya jangan sampai gampang berjalan di depan guru yang duduk, depan orang tua yang duduk aja, sementara ada di belakangnya jalan, itu tidak sopan, itu tidak beradab. Orang tua yang biasa bukan orang tua kita gitu. Apalagi ini guru misalnya. Dan fenomena itu beberapa kali saya dapati. Memang saya merasa ini orang-orang yang ngaji sunnah ini apa kurang belajar adab apa gimana gitu. Kayaknya iya kayaknya. Rata-rata bukan dari pesantren. Kayaknya yang banyak menekankan adab itu di pesantren saja kayaknya ya. Jadi perlu tahu kita adab kepada guru, adab kepada kawan, adab kepada siapa saja. Ada adabnya semua. Belajar ilmu, misalnya ta'limul muta'allim. Banyak ya ulama menulis kitab-kitab tentang adab itu banyak. Atau tadkiratu sami' wal mutakallim. Atau ini kitab ini insyaallah. Atau ada juga secara khusus adab thalibil ilmi secara khusus, lebih spesifik lagi. Lebih simpel. Jadi biar kita tahu ya, kalau kita tidak beradab kepada guru, seandainya nanti menjadi orang berilmu tidak berkah. Kecuali Allah berkehendak lain. Tapi secara umum ulama mengatakan demikian. Kalau orang nggak tahu adab, maka ilmu seandainya punya ilmu tidak berkah. Makanya fenomena orang-orang berilmu tapi tidak beradab banyak. Mereka sangar-sangar jadinya, nggak beradab, merasa paling pintar. Kalau dikritik marah dan sebagainya, itu orang nggak beradab. Dan itu banyak sekali. Makanya terjadi fenomena perang antar ustadz, perang antar ulama bahkan. Bisa jadi karena apa? Kurang tawadhu. Adab tawadhu ini penting sekali, masya Allah. Sangat amat penting orang ngerti ketawadhuan itu. Dan itu sangat sulit. Semua kita pasti merasa tawadhu. Padahal kalau diukur dengan syariat belum tentu. Belum tentu. Termasuk saya. Saya belajar tawadhu dan saya berusaha tawadhu, tapi saya nggak menjamin saya sudah tawadhu, masih jauh. Ya terus kita pelajari, nggak boleh putus asa. Kita belajar dan kita beramal terus, kita upayakan.
Tapi yang sangat disayangkan yang sudah belajar kemudian nggak diamalkan, atau yang nggak belajar sama sekali, itu yang sangat disayangkan. Dikiranya sudah beradab, padahal belum belajar adab. Gampang adab, gampang, tapi prakteknya belum tentu benar. Begitu ya, pentingnya belajar adab sebelum ilmu. Kemudian mana tadi? Bi anna fi safhah fulaniyah wa idza kana dzalika wa idza kana fi qalbi hasad wa alla yarji'a ila khairan. Jadi hilangnya berkah ilmu padanya. Ada syair menyebutkan idza afadaka insanun bifaidatin, apabila ada seorang yang memberimu faidah minal ulumi, dari ilmu-ilmu, fadmin syukrahu abadan, maka kontinyukan mensyukurinya selama-lamanya. Coba lihat, ini orang yang tidak hasad, dia akan terus mendoakannya, dia akan terus merasa berutang jasa kepadanya. Wa qul fulanun jazahullahu sholihatan, dan dia mengatakan si fulan semoga Allah membalasnya dengan kesolehan. Afadaniha, dia telah memberikan faedah itu kepadaku. Wa alqil kibra wal hasada, dan lemparkan kibr dan hasad. Tuh lihat, tuh penyakitnya. Kibr sama hasad ini penghalang keberkahan ilmu. Wa alqil kibra wal hasada. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan, jika aku mendapatkan satu huruf faedah, ya, aku mendapatkan faedah satu huruf saja dari seorang, maka aku akan senantiasa mendoakannya, atau perkataan yang semisal itu. Jadi ketawaduan itu selalu membawa kepada kebaikan insyaallah, kecuali ketawaduan yang tercela, ya. Tawaduan tercela itu menjilat, nah itu tercela. Tawaduk kepada orang kaya karena pengen kecipratan harta, itu tercela, ya. Tapi tawaduk yang karena Allah itu terpuji. Dia tawaduk karena menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, la tanharij, la tataharraj minad du'ai liman nafa'aka. Wahai saudaraku, jangan kamu sungkan atau merasa berat mendoakan orang yang memberimu manfaat apapun. Balid'ullaha ta'ala lahu, bahkan berdoalah pada Allah untuknya. Wa atarif bifadlihi wa qul, dan akuilah keutamaannya dan katakan, fulan dallani ala hadil faidah, si fulan telah menunjukkanku kepada faedah ini. Waqad bahastu anha tawilan, aku sudah mencarinya sejak lama, dan lama aku mencarinya. Walakin lam a'thur 'alaiha, tapi aku tidak menjumpainya. Qad nabbahal ulama telah mengingatkan seperti An-Nawawi dan yang lainnya rahimahumullah, ila anna min barakatil ilmi, bahwa di antara keberkahan ilmu an ya'ziya atau an yu'zal fadlu ila ahlihi, menyandarkan keutamaan kepada pemiliknya. Jadi kalau orang menulis perkataan seseorang, sebut perkataan siapa. Itu namanya menyandarkan keutamaan kepada pemiliknya. Makanya kalau orang nulis cuma nulis saja perkataan fulan dinukil, tapi dia nggak sebutkan siapa fulan itu, nah itu tidak berkah. Sengaja begitu, seakan-akan orang membacanya, wih orang ini kok pinter kali gitu, padahal nukilan doang gitu. Nah, itu bahaya, dan niatnya sudah buruk lagi.
tidak berkah ilmu yang begitu ya. Itu juga bagian dari kesombongan gitu. Kenapa nggak tawadu? Kenapa nggak sebutkan gitu? Kalau memang itu faedah dari fulan, sebutkan dari fulan. Terutama fulan yang memang sebaya dengan kamu, apalagi lebih rendah dari kamu. Kalau itu betul-betul dari dia, katakan dari dia gitu. Kalau enggak, berarti kamu hasad. Berarti kamu ada kiber. Dawaul hasad, obat hasad antara teman-teman. Walladzi yambaghi an yaf'alahu, yang mesti dilakukan. Mangkana mubtala bihadal amr, orang yang diuji dengan perkara ini. Tamhid, pendahuluan. Hadal amr khatirun, perkara ini bahaya atas penuntut ilmu. Kullama tahawana fihi tamakkana min nafsihi wa ta'assala indahu. Setiap kali dia meremehkan, maka penyakit ini akan memiliki tempat di dalam hatinya, bahkan mengakar di sisinya. Fuqaha dulu mengatakan, atibba bahkan ya, dokter-dokter juga mengatakan, ad-daf'u ashalu minar rafa', pencegahan lebih mudah daripada pengobatan. Lalu di sini penolakan lebih mudah daripada pengangkatan. Jadi sebelum menimpa ditolak. Kalau sudah menimpa, ngangkatnya susah. Bimana annahu qabla an yata'assala syai'. Maknanya sebelum sesuatu itu mengakar, apalagi kanker itu sudah mengakar kemana-mana. Wa yatamakkanu fi nafsika idfa'hu, dan memiliki tempat di dirimu, di hatimu, maka tolak dia. Yanau idza tamakkana, kalau sudah memiliki tempat dan mengakar, fa inna raf'ahu yas'ubu alaik, mengangkatnya sulit bagimu. Wa ilaika ba'du adwiyah li ilajil hasad, untukmu beberapa obat untuk mengobati hasad. Yang pertama, ad-du'a lil qarin dhahrul ghaib, mendoakan teman dekat itu secara tidak diketahuinya, secara gaib. Jadi bukan di depannya. Kalau mendoakan di depannya ya biasa, jazakallah khair gitu. Tapi kalau doa bidaghril ghaib itu bukti keikhlasan. Karena nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau antum pengen belajar ikhlas terus gitu, sering-sering doakan orang lain dalam doa-doa sepi antum gitu, doa yang gak ada orang lain dengar. Antum sebutkan nama-nama fulan, terutama guru-guru antum tuh penting. Antum masih ingat guru TK enggak? Sudah meninggal mungkin, coba doakan. Itu juga punya jasa. Guru SD, guru SMP, guru SMA yang kuliah, yang sudah meninggal maupun sudah masih hidup, yang sudah meninggal semoga diampuni, yang masih hidup semoga dapat hidayah. Coba doakan, nggak ada salahnya kalau mendoakan mereka. Mau secara umum atau secara khusus silahkan. Mungkin secara umum global dulu. Ya Allah, ampuni seluruh guru-guruku yang telah memberikan ilmu kepadaku, telah memberi manfaat kepadaku. Balaslah mereka dengan balasan yang terbaik. Itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keikhlasan namanya. Dan antum otomatis diaminkan malaikat dan didoakan oleh malaikat. Dan bagimu yang semisal itu, antum ingin mereka diampuni, antum yang diampuni duluan, karena antum didoakan malaikat. Ini rahasia terkabulnya doa sebenarnya, ya. Rahasia umum. Tapi masih banyak yang belum mempraktekkan. Coba praktekkan sering-sering. Doakan orang lain. Doakan guru-guru kita terutama. Karena orang yang paling banyak berjasa kepada kita sebenarnya guru-guru kita. Yang membuat hidup kita seperti sekarang guru-guru kita. Dan termasuk orang yang berbuat baik kepada kita apapun jasanya. Doakan, ya Allah, ampuni semua orang yang telah berbuat baik kepadaku.
Bahkan doa secara umum, ya Allah ampuni seluruh muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang meninggal. Itu akan ditulis untuk kita hasanah sejumlah orang yang didoakan. Seluruh penduduk langit dan bumi yang muslim, laki perempuan, semua doakan. Jadi malaikat masuk ya, wallahu a'lam. Menjadi hasanah bagi kita gitu. Dan itu bagian dari ketawaduan juga. Apalagi kita sebut orang-orang tertentu gitu, yang menurut kita jasanya besar, atau yang menurut kita kok ada rasa hasad ya kepada dia. Nah, itu khusus doakan. Saya kok nggak enak kalau dia tampil. Saya kok nggak suka kalau dia dapat nikmat. Itu hasad. Saya kok nggak suka kalau dia pondoknya makin maju gitu. Doakan, ya Allah, semoga Kau ampuni dia. Coba itulah upaya mengobati hasad yang ada pada kita. Karena dia makin maju, antum makin mundur nanti kalau enggak begitu. Kalau melihat pesaing makin maju, antum makin sakit. Coba kalau doakan pesaing itu, antum sehat. Pesaing bisnis juga gitu. Ini jualan baru kemarin kenapa jadi lebih besar omsetnya dari saya sekarang? Kenapa dia pakai dukun apa-apa ini? Riga, suudon. Ini tidak boleh. Mending kita doakan, ya Allah berkahilah rizkinya. Antum mendoakan dia, kemudian malaikat mendoakan antum. Lebih kuat malaikat doanya. Jadi begitu caranya. Dan insya Allah antum gak hasad kepada kawan antum itu. Faid asaba qalbuka syai' minal hasad, apabila hatimu tertimpa sesuatu dari hasad. Dan kita sudah tahu kemarin ya, kata Ibnu Taimiyah, Ad-Dahabi juga, bahwa setiap jiwa itu punya hasad. Makanya jangan merasa suci gitu. Itu ulama mengatakan begitu. Setiap jiwa ada hasadnya. Jadi cepat-cepat doakan orang-orang yang kenapa kalau dia seneng kok saya susah gitu. Antum hasad itu, cepat doakan dia. Biar antum gak merasa begitu, biar antum sehat gitu. Jadi tujuannya ya kembali ke antum lagi gitu. Antum berdoa kebaikan untuk orang lain, yang sehat tuh antum gitu. Antum gak kena penyakit hasad. Fad'ullah lahu, maka berdoalah kepada Allah untuknya dengan taufik, sadad. Ya Allah berilah dia taufik, berilah dia sadad. Sadad itu ketepatan, mirip dengan taufik. Fi umurihi kulliha, dalam semua urusannya. Ya Allah ya, orang yang kita benci tapi kita doakan, langsung hilang itu kebencian, langsung seketika itu hilang kebencian. Kalau antum jujur gitu doanya, ya berarti nggak benci. Tapi kalau antum formalitas gitu, ya masih belajar. Doa tapi berat kali ya terucap. Kok bisa saya mendoakan dia? Tapi antum paksa ternyata bisa, berarti apa? Hilang seketika itu. Hasad antum hilang. Antum berdoa kebaikan untuknya. Jangan malah sebaliknya. Yang terjadi apa? Kalau orang hasad mendoakan apa? Keburukan. Itu yang sering. Naudzubillah min dzalik. Ada pedagang sukses, dia bilang, awas bangkrut kamu. Moga saja besok bangkrut dia. Tidak boleh kayak gitu. Hasad itu. Doa itu yang baik saja. Bahkan sampai pun kita melihat saudara kita dalam keburukan, kita doakan kebaikan. Kita melihat pedagang pesaing kita ini curang misalnya, menipu konsumen misalnya, kita doakan kebaikan. Bahkan kita nasihati. Kalau nggak sanggup menasihati, doakan kebaikan. Ya Allah berilah dia hidayah, taufik gitu. Itu bersih hati orang kayak gitu tuh. Antum pengen ngecek hati antum itu bersih atau kotor, sehat atau sakit, itu diantara caranya. Dan itu berkaitan dengan kebersihan hati, berkaitan dengan hubungan dengan orang lain.
Masih banyak kotoran hati yang lain ya. Khususnya dalam masalah hasad ini ya sudah mulai bersih itu dengan mendoakan dia. Tapi ada juga mungkin orang hasad kepada 1, 2, 3, 4. Baru didoakan 1, masih sisa yang lain gitu. Doakan semua. Pokoknya yang ada perasaan gak enak ketika mereka enak itu semuanya didoakan. Faina doa yuhditsu fi nafsi ajaban. Doa itu akan membuat di dalam jiwa itu keajaiban. Ajaib memang. Makanya saya bilang tadi, seketika itu hilang hasad. Karena benci jadi cinta gitu. Min taghayyuril hal, berupa perubahan keadaan, wa taghayyuri sya'n, dan perubahan urusan. Wa min naz'i syahna, dan mencabut kebencian, wal ghil, wal haqd, dendam. Pokoknya permusuhan, bencian, dendam seketika langsung hilang kalau kita berdoa. Dan sebaliknya, Allah akan memberimu penerimaan di dalam hatinya. Jadi kamu pun diterima oleh pesaingmu itu. Jadi kalau hati kita bersih, layak gitu kemudian Allah mengeratkan persaudaraan di antara kita. Yang kedua, muhawalatu tahabbub lahu wassu'al an halihi wa hali ahlihi. Berupaya untuk menjalin cinta dengannya dengan bertanya tentang kondisinya, bahkan kondisi keluarganya. Itu kalau di Arab begitu. Kita kalau ketemu orang Arab itu tanya kondisi kita tuh banyak ditanyakan. Kaif haluk, kaif sahatuk, kaif ahlak, kaif ya'alak, kaif tanya semua. Ya kita cuma bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Atau sebagian mereka malah berbalasan, kaif haluk, kaif haluk, kaif haluk, kaif haluk. Dengan berbagai pertanyaan itu bolak-balik nanti saling mendoakan. Itu orang Arab begitu. Jadi, itu pertanyaan dirinci. Gimana keadaanmu, gimana kesehatanmu, gimana kondisi badanmu, gimana anakmu, gimana istrimu, gimana, ditanya semua. Itu kan menunjukkan perhatian gitu. Nah ini juga kalau kita bisa melakukan itu di hadapan orang yang kita ada hasad kepadanya, itu namanya menjalin cinta. Coba dekati, kita sapa, kita tanya dengan pertanyaan yang agak detail sedikit menunjukkan perhatian gitu maksudnya. Kan orang itu suka kalau ditanya tentang anaknya, gimana anaknya sekarang, sekolah di mana, belajar di mana gitu. Tapi mungkin ada juga yang nggak suka ketika mungkin anaknya kurang sukses misalnya. Ya kita tanya yang kira-kira tidak menyinggung. Jadi itu juga upaya menghilangkan hasad. Minal mulahid annal qarin kullama tahabbaba ila qarinihi minal mulahad, termasuk perkara yang diperhatikan bahwa teman dekat setiap kali dia berusaha menjalin cinta dengan temannya, fainahu yazulu anhu minasyahna, pasti akan hilang darinya kebencian sesuai dengan kadar dari tahabbub itu, kadar upaya jalinan cintanya. Fakullama kana yaqtaribu minhu, setiap kali mendekat kepadanya, wa yaktsuru min tahabbubihi, dan banyak menjalin cintanya, qallat asyahna hatta tatalasha, maka akan berkurang kebencian hatta tatalasha, sampai telas, sampai habis. Wa qad yakunu minal asir, bisa jadi termasuk sulit alal insani, atas seseorang an yaktariba ila qarinihi, untuk mendekat kepada temannya, wa an yatahabbaba ilaihi, dan menjalin cinta kepadanya. Sulit, kalau orang ada hasad sulit sekali, mau ketemu aja nggak mau tatap muka, nggak mau berpapasan. Kalau orang udah hasad, benci jadinya.
Orang benci itu nggak mau ketemu. Apalagi menjalin cinta. Menjalin cinta itu banyak ya. Tadi dengan kata-kata saja menanyakan keadaan itu menjalin cinta. Termasuk dengan memberi hadiah segala macam. Waqad yakunu minal asir. Walakin nudzakiruhu qaulahu ta'ala. Tapi kita ingatkan dengan firman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Begitu anjuran agama ya. Balas dengan yang lebih baik. Itu seandainya ada orang berbuat buruk pada kita. Kalau tidak ya harus lebih baik lagi gitu. Kenapa kita benci kepada tetangga kita, pesaing kita, padahal dia gak berbuat buruk sama kita? Maka harus lebih baik lagi kita berbuat kepadanya. Faidalladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka tiba-tiba idza ini fujaiyah, harfu fujaiyah menunjukkan tiba-tiba, sekonyong-konyong, seketika, langsung. Tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan, adawatun ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan dia teman yang sangat hangat, sangat dekat. Coba lihat, cepat sekali berubah kondisi hati itu. Ketika apa? Membalas dengan kebaikan. Pokoknya berbuat baik. Berbuat baik saja kepada orang yang sepertinya kita benci kepadanya. Berbuat baik coba. Kasih sesuatu. Walaupun mungkin ternyata dia juga merasa dibenci oleh kita karena sikap-sikap kita kadang. Kita yang gak mau bertatap muka sama dia misalnya. Dia pun akhirnya benci sama kita. Kemudian kita berusaha untuk menghilangkan hasad itu dengan memberi hadiah kepada dia. Dia pun mungkin malah mencurigai kenapa ada maunya ini, jangan-jangan. Ya udah enggak masalah. Allah Maha tahu niat antum. Itu yang antum lakukan. Jadi enggak usah terlalu menghiraukan pikiran manusia. Wajahi nafsaka, dan bersungguh-sungguhlah untuk melawan nafsumu. Watrah libasal kibr, taruh itu baju kesombongan, lempar gitu, buang. Ta'adum, dan merasa agung, angkuh, min nafsika, dari dirimu. Wa tawadu li akhika, dan tawaduklah kepada saudaramu. Fasataro minhu mala yahtur ala balika, kamu akan melihat darinya apa yang tidak terbetik di pikiranmu sebelumnya. Artinya menjadi teman dekat nanti. Obat yang ketiga, ziaratuhu wa idharu ma lahu min fadl, minal fadl, mengunjunginya dan menampakkan keutamaannya kepada orang lain. Faqad kana ulama yazuruna tulabahum. Dulu ulama menziarahi murid-murid mereka. Jadi mengunjungi muridnya. Siapa tahu ada hasad, siapa tahu gitu. Kadang-kadang ulama pun enggak suka ketika ada murid menonjol, sehingga ada mungkin perasaan, wah ini jadi lebih pintar dari saya nih, misal. Ini hasad. Aslinya hasad itu kepada yang sebaya, tapi kepada yang lebih rendah itu juga bisa terjadi. Para ulama pun ziarah ke murid-muridnya. Wa ja'aluna dzalika qurbah. Mereka jadikan itu sebagai ibadah. Dari ibadah-ibadah yang mendekatkan diri dengannya seorang hamba kepada Rabb-nya. Jadi ziarah itu bagian dari ibadah memang. Jangan pahami ziarah itu cuma kuburan ya. Ziarah itu berkunjung. Ziarah orang hidup juga penting. Ziarah ke rumah ustadz penting. Ini ustadz saja berziarah ke rumah murid. Apalagi murid ke rumah ustadz itu lebih wajib lagi kalau itu wajib itu. Lebih disyariatkan. Lebih disunahkan lah. Karena itu ibadah ya.
Nabi SAW bersabda, man ada maridon, siapa yang menjenguk orang sakit, auzaro akhon lahu, atau menziarahi kawannya, filah, karena Allah, nadahu munadin, akan ada penyeru yang memanggil, antibta wa taba mamsyaka, kamu telah berbuat baik dan bagus tempatmu berjalan, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, sebagian riwayat, dan kamu telah menyiapkan dari surga satu tempat. Ini doa dari malaikat. Jadi kalau kita menziarahi saudara kita karena Allah, kita didoakan malaikat, doakan baik, tipta, kamu baik, dan baik perjalananmu, dapat pahala, dan kamu menyiapkan tempat di surga. Masya Allah. Hanya gara-gara berkunjung aja dapat surga ya. Dan dapat apa lagi? Dapat air putih. Dapat enggak? Minimal dapat itu. Kalau agak lama tapi ya, kalau 5 menit ya belum, air putih belum keluar. Agak lama dikit, 30 menit. Tapi jangan lama-lama juga ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian fakaifa idza zara qarinahu, bagaimana kalau teman dekat menziarahi teman dekatnya, wa kana qasduhu ba'dal qurbah, kemudian ada niat setelah ibadah, an yazula ma bainahuma minasyahna, ingin agar hilang antara keduanya dari kebencian, lebih tinggi lagi ini niatnya. Wa yadfa'anhu wa an akhihi syarru syaitan, dan dia ingin menolak dari dirinya dan dari temannya apa? Keburukan setan. La syakka anna hadhi ziyarah tuhditsu fi nafsi sahibiha, tidak diragukan bahwa kunjungan seperti ini akan membuat dalam hati pemiliknya atau dalam hati yang dikunjungi atharan ajiban, pengaruh yang sangat ajaib. Wa yantiju min dzalika izalata syahna, dan dihasilkan dari situ hilangnya apa? Kebencian. Wa yash'urul 'abdu bi rahati nafsiyah, dan jiwa akan merasakan kenyamanan jiwa. Ini penting. Makanya itu orang hasad tuh enggak sehat jiwanya, sakit, kasihan. Orang kalau sakit jiwa itu gimana sih? Kan merembet terus kemana-mana, sampai bahkan stres, frustasi, depresi, gila, skizofrenia gitu. Entahlah macam-macam gila-gila itu banyak. Gila, penyakit jiwa itu gila. Sekarang nggak boleh bilang gila, ODGJ gitu. Jadi semua penyakit hati itu ODGJ sebenarnya. Gejala gangguan jiwa, ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Semua orang punya hasad begitu, sama semua. Dan penyakit hati itu banyak. Kan gangguan jiwa semua itu. Hasad gangguan jiwa, kebencian, dengki itu gangguan jiwa semua. Kiber gangguan jiwa. Jadi jangan dipikir gangguan jiwa itu yang masuk RSJ doang, tidak. Yang butuh psikiater atau psikolog doang, enggak. Banyak orang dalam gangguan jiwa tapi nggak sadar kalau dalam gangguan jiwa. Dan dia akan sadar kalau belajar agama, insya Allah. Agama ini akan mendiagnosis kita dengan sejujur-jujurnya. Kalau kita betul belajar dengan detail ya, dengan siap dikoreksi oleh agama gitu. Jadi dia akan merasakan kenyamanan dalam jiwanya, wabiudu, dan ketenangan. La yatanabaha kadarun au qalakun, yang tidak diganggu oleh kotoran maupun kolak. Tahu kolak? Kalau buka puasa ada kolak. Kolak dalam bahasa Arab itu artinya galau. Makan kolak jadi galau ya.
Nah, kalau kolak kita enggak ya. Kolak bahasa Arab kalau. Makanya orang Arab enggak mau kolak. Ida doharo situ korini, apabila nampak popularitas temannya alaihi atasnya, audhafaro korinuhu bimas'alatin, atau temannya meraih sesuatu masalah, ta'ibahua fi al-bahthi anha, sementara dia capek sudah mencarinya, jadi tidak akan merasa sakit hati gitu, nyaman jiwa kita. Min adimi ma jaa min ulama salaf, dan diantara yang besar apa yang datang dari ulama salaf, fi ma'rifati man taqaddama fi fadlin, tentang mengenal orang yang terdahulu atau yang terdahulu dalam keutamaan, mengetahui keutamaan orang yang terdahulu, ma yaqa'u fi nufusi ba'dihim, bersama apa yang terjadi pada jiwa-jiwa sebagian mereka, ala ba'din, atas yang lainnya, maja'a an Abi Nuaim al-Fadl, apa yang datang kisah dari Abu Nuaim al-Fadl ibni Dakin, indama su'ila anil khalifah, ketika beliau ditanya indal khalifah, di sisi khalifah, fi fitnati al-qawli bi khalqil Qur'an, dalam ujian mengatakan Quran makhluk. Dulu banyak diuji dengan begitu. Faqala mujiban, maka dia menjawab, adraktu al-Kufah, aku menjumpai orang-orang Kufah, wa biha akthar min sab'i mi'ah syekhon, di sana ada lebih dari 700 syekh. Al-A'mash famandunahu, A'mas dan juga yang di bawahnya. Yaqulun, mereka mengatakan Al-Quran kalamullah, wa unuki indi ahwanu min zariyah hada, dan leherku ini di sisiku lebih ringan daripada dari ini, apa enggak tahu, dari barang ini gitu. Faqama ilaihi ahadun, maka salah seorang berdiri kepadanya, maka berdiri kepadanya Ahmad ibni Yunus, fa qabbala ra'sahu, dia mencium kepalanya. Dan ini di Arab kalau menghormati seorang itu dicium kepalanya, keningnya, cium. Qabbala ra'sahu wa kana bainahuma syahna, padahal antara keduanya ada kebencian. Orang tahu gitu. Cium gitu atas jawabannya yang cemerlang gitu. Mau menghilangkan syahna. Wa qala, dan mengatakan jazakallahu min syaikhin khairan. Semoga Allah membalasmu dari seorang syekh dengan kebaikan. Wasyahid, dan poin dari kisah ini, mauqif Ahmad ibni Yunus adalah sikap dari Ahmad ibni Yunus rahimahullah ta'ala, fama ma bainahuma minasyahna, maka bersama apa yang ada di antara keduanya dari kebencian, illa anna Ahmad ibni Yunus arafah, hanya saja Ahmad ibni Yunus mengetahui bahwa Abi Nuaim memiliki keutamaan, fadlu mauqifihi, ya, keutamaan dari sikapnya itu. Faqabbala ra'sahu, maka dia mencium kepalanya. Rahimahumallahu ta'ala jami'an, semoga Allah merahmati keduanya semuanya. Dan ini terjadi di zaman kita antara Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dengan Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Itu ma'ruf pertikaian antara keduanya, bahkan sampai perang kitab. Bahkan ya, di antara kitab itu kalau kita baca luar biasa gitu. Ya, kata-kata kerasnya itu luar biasa gitu. Jadi orang melihat ini kedua saya ini udah betul-betul bermusuhan banget gitu. Sama-sama ahlu sunnah. Dan perdebatannya masalah fikih, di antaranya masalah cadar wajib atau enggak wajib gitu. Di antaranya ada masalah lain. Suatu ketika Syekh Hamud At-Tuwaijiri, dan lebih tua daripada Syekh Albani, mengadakan undangan makan untuk para ulama. Dan kebetulan Syekh Albani waktu itu sedang di Mekah
sedang musim haji. Nah, diundang juga beliau. Pikiran orang-orang paling gak datang. Ternyata datang Syekh Albani. Jadi ini unik ya, mencengangkan di pandangan para ulama lain, para thalabul ilmi itu heran melihat pemandangan itu. Datang Syekh Albani ke rumah Hamud At-Tuwaijiri. Kemudian ketika sampai di depan pintu, orang-orang udah banyak di dalam, para ulama besar banyak. Kemudian disampaikan kepada Syekh Hamud, Syekh Albani ada di depan. Oh iya, beliau tergopoh untuk datang ke depan, gerbang di depan, disambut, dirangkul, didekap. Dan beliau lebih senior Syekh Hamud, didekap. Orang itu, bisa gitu ya? Kok bisa ya? Lain di kitab, lain di kenyataan gitu. Di kitab kasar, Masya Allah, keras gitu. Kalau kita bilang kasar agak kasar juga ya, keras. Kalau kita bilang keras agak keras juga jadinya. Jadi seperti nggak percaya dengan pemandangan itu, didekap, dituntun itu ke dalam. Fadol. Bahkan Syekh Hamud sampai ngambil makanan sendiri, dipersilahkan gitu. Luar biasa, dilayani luar biasa. Itu ulama. Itu perbedaan ulama dengan juhala. Antum tahu terjadinya perang saudara gitu, perang antar ormas. Itu antar ketua ormas apa antar anggota-anggota yang di bawah? Yang di bawah. Yang di atas sekeras apapun, mereka bersahabat kok. Misal NU Muhammadiyah, santai aja, yang di atas tuh santai-santai aja. Seperti ada perang pemikiran macam-macam, beda fikih dan sebagainya. Bersaing yang namanya, itulah rival itu pasti terjadi persaingan, pasti. Antar dua negara berbeda aja bersaing kok. Kalau satu negara sama-sama ormas Islam, pasti bersaing. Yang bisa perang itu bawah, akar rumput perang. Tapi yang di atas enggak. Makanya orang awam ini harus belajar banyak. Sehingga menjadi orang yang berilmu. Kalau orang punya ilmu tuh enggak gampang diadu domba gitu. Jadi jangan mudah untuk kemudian melampiaskan emosi ya. Rata-rata orang yang kurang ilmu memang sumbu pendek, bahkan nggak punya sumbu gitu. Sekali kena percik air meledak, Masya Allah. Air ya, api. Kena air meledak itu zat kimia itu, Masya Allah. Ada sebagian orang kayak zat kimia. Jadi jangan mudah untuk mengikuti hawa nafsu ya. Kita semuanya punya kelemahan. Kalaupun kita bisa saling mengkritik dengan cara yang ilmiah, misalnya antar ustadz, itu di Indonesia terjadi kan. Saya dulu ketika awal mengenal sunnah begitu, antar pesantren ini kan pesantren ini, perang surat, tahdir mentahdir. Dulu belum ada WA, kalau ada WA itu perang WA gitu. Kasar-kasar juga, bahkan sampai ke majelis-majelis ilmu. Sampai di majelis ilmu itu kalau kajian misalnya temanya tentang akidah atau apa gitu, pas materi-materi itu agak ngantuk-ngantuk gimana gitu, tapi pas tanya jawab itu melek semua tuh, langsung kayak ada apa booster gitu. Karena apa? Tanya jawab akan membahas fulan dan fulan gitu. Itu jadi seru. Gosip itu memang seru ya. Itu kita alami dulu di Jogja ya, awal-awal kenal sunnah 98, 99. Pengalaman itu jangan sampai terulang ya. Ada sebagian kawan kita yang masih mau-maunya gitu bergabung dengan orang-orang yang begitu, yang gampang sekali tahdir mentahdir, gampang sekali berpecah belah gitu. Gimana dakwahmu berkembang? Ngurusin akhlak sendiri saja belum becus gitu. Perlu belajar akhlak. Salafiyun ini perlu belajar akhlak, dan itu nasihat para ulama. Syekh Albani diantaranya. Dan Syekh Albani sudah membuktikan tadi. Diundang rivalnya, diundang musuhnya ibaratnya, datang. Dan yang lebih hebat, Syekh Hamud lebih tua, mengundang dan menyambut, menjamu, melayani. Luar biasa. Ya contoh para ulama kita ya. Jangan merasa lebih hebat dari ulama.
Ulama itu contoh figur ya. Boleh keras, boleh panas di pikiran, otak, tapi jangan sampai panas juga di hati gitu. Hati tetap dingin. Nah itu prinsip kita. Di sini kecerdasan, di sini akhlak. Orang punya akhlak itu beda. Cerdas doang nggak punya akhlak jadi koruptor itu diantaranya ya. Jadi penjahat. A'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.